Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar skuad IPA? Masih tetap semangat kan? Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita ya. Meskipun kita masih harus belajar dari rumah, Ibu harap tidak mengurangi semangat kalian menuntut ilmu ya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita selalu memanjatkan doa agar pandemi ini segera berakhir. Nah, tak lupa Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Oke kelas, tahukah kamu tanaman apa ini? Ya benar, ini adalah tanaman keladi. Tapi tahukah kamu, salah satu di antara tanaman tersebut memiliki nilai jual yang tinggi loh. Nah, apakah kamu juga tahu bagaimana cara menanamnya? Yuk kita cari tahu bagaimana tanaman ini bereproduksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2 dan KD 4.2. Sementara tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, dan mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Oke kelas, kita masuk dalam bahasan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu secara generatif atau biasa disebut dengan perkembangbiakan seksual, dan perkembangbiakan vegetatif atau biasa disebut dengan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan generatif disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Terjadi individu baru dan didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin atau tidak terjadi perkawinan. Cara reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Oke kelas, reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Reproduksi vegetatif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami diantaranya yaitu membelah diri atau pembelahan biner, di mana pembelahan ini adalah satu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak tumbuh menjadi individu baru. Sel anak sama dengan sel induk. Contohnya adalah pembelahan biner pada ganggang biru. Selanjutnya, vegetatif alami yaitu spora. Individu baru terbentuk dari spora yang dihasilkan oleh induknya. Spora bisa tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan spora terjadi pada alga, jamur, lumut, dan paku-pakuan. Selanjutnya, cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan terjadi pada stolon atau geragi. Contohnya ada pada stroberi, rumput teki, dan tanaman kaki kuda. Umbi adalah bagian tanaman yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi dibagi menjadi tiga macam, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar contohnya adalah ubi. Selanjutnya, umbi batang contohnya terjadi pada wortel, lobak, dan bit. Umbi lapis contohnya terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Vegetatif alami pada tumbuhan terjadi pada rimpang. Contohnya adalah kunyit, jahe, kencur,
dan temulawak. Vegetatif alami yang lain terjadi pada tunas dan tunas adventif. Tunas contohnya pisang, bambu, dan tebu. Sedangkan tunas adventif contohnya cocar bebek, cemara, dan sukun. Demikianlah contoh cara reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif alami. Sedangkan pada vegetatif buatan, contohnya ada pada mencangkok, menyambung atau mengenten, menempel atau okulasi, stek, dan merunduk. Mencangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium atau dikotil. Contohnya jeruk, mangga, belimbing. Sedangkan menyambung atau mengenten dengan tujuan menyambung dua jenis tanaman yang berbeda sifatnya biasanya dilakukan pada pucuk tanaman. Contohnya singkong biasa dan singkong karet. Selanjutnya, menempel atau okulasi yaitu menyambungkan dua jenis tanaman yang berbeda sifatnya dengan menggunakan lapisan kulitnya pada mata tunas. Contohnya jeruk bali dengan jeruk limau. Selanjutnya yaitu stek, cara memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan-potongan dari bagian tubuh tanaman, baik akar, batang, atau daun. Contohnya tebu, bunga, dan singkong. Sedangkan merunduk yaitu membengkokkan cabang atau ranting tanaman ke bagian bawah. Contohnya adalah alamanda dan buah apel. Sekian penjelasan dari kami. Kita bertemu lagi pada materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam IPA. Bye-bye.